kebebasan untuk menentukan pembelajaran ya. Jadi kalau dulu K13 itu dari dinas sudah ada patokan kelas 7 harus selesai tentang ini, kelas 8 tentang ini, kelas 9 tentang ini. Nah, untuk kurikulum Merdeka itu dari dinas hanya dikasih yang penting nanti ketika lulus dari SMP dalam tahun bahasa kurikulum Merdeka kan sekarang fase D ya untuk SMP. Ketika lulus dari fase D itu nanti anak harus bisa ini. Nah, untuk yang mau diajarkan di kelas 7 apa, kelas 8 apa, kelas 9 apa itu dikasih kebebasan kepada sekolah dan guru. Jadi untuk melatih anak untuk berpikir ya, mandiri gitu ya. Iya. Jadi nggak ketergantungan iya, gitu ya, nggak monoton lah ya. Betul. Yang penting nanti ketika lulus dari fase D sudah bisa ini semua. Gitu. Gitu perbedaannya. Iya. Itu ya. Terus dalam penilaian juga untuk kurikulum Merdeka ini lebih simpel ya. Kalau dalam K13 kan ada pembedaan antara pengetahuan dan keterampilan. Tampilan di rapotnya seperti itu, tetapi dalam kurikulum Merdeka ini hanya satu, tapi diharapkan sudah bisa memotret semua. Kalau untuk maksudnya keterampilan itu keterampilan bidang gimana ya? Keterampilan kalau misalnya olahraga ya selain ngerti teorinya, pengetahuannya, tapi dalam prakteknya juga harus bisa juga. Nah, itu dibedakan dalam K13. Tetapi dalam kurikulum Merdeka disatukan. Jadi nanti tampilan untuk keluar dari rapot itu cuma satu nilai. Tapi diharapkan di situ sudah bisa menggambarkan semua ini. Jadi yang meliputi keterampilan itu selain olahraga kayak musik gitu ya. Iya. Keterampilan tuh kalau zaman dulu saya kan bikin kerajinan tangan ya. Iya. Kalau sekarang apa tuh ya buat istilahnya? Sekarang di sini kan ada apa namanya seni rupa. Nah gitu. Ya. Iya. Kemudian di K3 kurikulum Merdeka ini itu kan Pak Menteri mengharapkan sekali karena memang jiwa-jiwa Pancasilanya sudah mulai luntur. Nah ini mulai dikembangkan lagi. Makanya dalam kurikulum Merdeka ini ada namanya P5, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Jadi nilai-nilai dari Pancasila itu dijabarkan dalam beberapa dimensi. Nah, si anak nanti dikasih proyek. Tujuan utamanya adalah mengembangkan dimensi itu supaya punya karakter Pancasila. Artinya mengembangkan itu kan itu Pancasila itu 5 sila tuh Pak. 5 sila. Jadi ngembanginnya kalau komenya sila 1. Ini kalau di dalam P5 itu ada dimensinya, ada ketuhanan, itu memang keimanan kita sama Tuhan. Kemudian ada gotong royong, kemudian ada kemandirian, kemudian ada kreativitas, kemudian apa yang dua lagi. Nah itu yang dikembangkan tuh sebenarnya. Jadi bukan menjabarkan sila-silanya, tapi diambil lagi saripatinya dari Pancasila ini yang diambil. Jadi ada ketuhanan, tadi ada gotong royong, gitu kan. Kemudian ada kreativitas. Kreativitas itu maksudnya sila berapa itu Pak? Kreativitas kan ya berarti dia bisa mengembangkan potensi dirinya ya. Mungkin juga untuk kemaslahatan orang lain. Nah, mungkin keadilan sosialnya kan di sana ada bisa bekerja sama dengan orang lain juga bisa mengembangkan tidak hanya istilahnya menyontek yang sudah ada, tapi menciptakan hal baru. Bukan monoton ya, butir-butir Pancasila itu ada yang P4, ada berapa? Iya. Anak saya juga nggak ngerti kayak gitu ya. Itu yang membedakan dan memang dikasih porsi tersendiri. Iya. Nah dalam pembelajaran itu dilakukan dalam proyek. Jadi ini justru juga belajar tidak hanya satu bidang, tetapi banyak bidang mata pelajaran lain yang dipelajari. Yang P5 ini. Terus kan yang untuk kelas 8 sama 9 itu kan